Hai bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Raijal Pradana Cakra Jiwa. Saat ini saya bersama sahabat saya ya, dengan Bang Gondrong. Nah, jadi kita akan bertanya-tanya masalah orang-orang yang terkena penyakit yang di luar akal sehat manusia. Mungkin kita panggil aja langsung Bang Gondrong. Ya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Amin 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 amin. Tadi temanya apa nih? Kan kita akan membahas hari ini orang-orang yang kena penyakit yang di luar akal manusia nih Bang. Oh, non medis. Iya, non medis. Ini juga ada yang nonton juga nih depan-depan kita nih. Ya nanti mereka kan kalau mau bertanya silahkan bertanya gitu Bang kan. Boleh. Biar kita jelaskan. Ini yang mau ditanya apa nih? Contoh. Setahu Abang, ciri-ciri penyakit non medis itu bagaimana aja sih Bang? Jadi biar masyarakat awam bisa mengetahui ciri-ciri orang yang terkena penyakit non medis. Ciri-ciri yang terkena non medis yang pertama adalah dia keluar daripada tabiat kesehariannya. Artinya yang biasanya orangnya periang tiba-tiba menjadi diam. Sini Bang. Orang yang diam tiba-tiba periang. Orang yang biasanya melihat sesuatu dengan berpikir tiba-tiba melihat dengan pandangan kosong. Biasa seperti itu, tapi harus digarisbawahin, kita harus mencari sebab-sebabnya. Bisa jadi yang tadinya riang, sebab-sebabnya mungkin ada orang tuanya atau keluarganya terkena musibah, ya kan, atau mungkin dia lagi terkena musibah, entah kehilangan barang atau motornya lagi dicuri orang, atau kehilangan uang, atau mungkin dipecat dari pekerjaan gitu. Tapi artinya itu bahasa tabiat badannya itu tidak seperti biasa, di luar kebiasaan dia secara umum. Kalau orang marah, kebiasaan secara umum karena kita satu keluarga, kita bisa tahu nih kalau dia marah nih begini nih. Modelnya tiba-tiba ini marah tapi ini kok macam bukan dia ini. Jadi itu harus dicek terdahulu, ditelusurin dahulu gitu. Iya Bang, kan banyak. Jadi ciri-cirinya salah satu seperti itu Bang. Apalagi Bang ciri-cirinya Bang? Ya kalau untuk diri sendiri ya, kita biasanya yang terkena gangguan tuh tiba-tiba kehilangan waktu kita atau kelebihan waktu kita lebih banyak. Kelebihan dan kehilangan ini saya bahas. Contoh orang yang biasanya tidur 8 jam, tidur 4 jam, tiba-tiba dia kehilangan waktu istirahat dia. Tiba-tiba yang tadinya biasa tidur normal jam 12 sudah tidur, tiba-tiba gua kok susah tidur ya. Saya ngalamin susah tidur ini. Kok bisa tidur jam 2, jam 3, ada apa ya? Terus pikiran kita gelisah tanpa ada kegiatan lain. Kalau kegiatan lain mungkin dia di kantor ada kerjaan tambahan, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan dia waktunya panjang, itu nggak masalah. Tapi kalau udah di luar kebiasaan, sementara waktunya itu dia yang biasa tuh jam 12 tiba-tiba tidur jam 3 tanpa ada masalah gitu kan, itu bisa salah satunya bisa jadi indikasi terkena gangguan non medis ya. Indikasi non medis itu harus dia harus bisa melihat kondisi badan dia, apakah saya perlu bertanya kepada orang yang ahlinya, ya kan, atau perlu ke dokter medis juga boleh, ke psikiater, mungkin dia mengidap stres yang secara tiba-tiba, ya itu perlu dia lebih paham kondisi diri dia perlu bertanya tentang hal itu. Nah, soal gini Bang, kan banyak nih orang yang kena stres, yang stres dan orang yang terkena gangguan non medis. Itu ciri-cirinya bagaimana Bang? Yang bisa kita lihat manusia, orang awam ini ya bisa melihat
Oh ini dia memang stres nih karena kehilangan hartanya. Oh nih stresnya karena ada gangguan medis atau apa, itu bagaimana bang ciri-cirinya? Ya kalau yang stres karena medis itu asbabnya kelihatan, sebabnya kelihatan, sebabnya kelihatan. Ya, misalnya orang stres tiba-tiba linglung, kita nggak usah kita kadang bertanya itu mas itu kenapa linglung. Kadang keluarga ngasih tahu, oh iya dia baru dipecat dari pekerjaannya, Nah, itu kelihatan. Tapi kalau yang non medis itu penyebabnya mah nggak kelihatan. Ini perasaannya orang kerja ulang baik-baik, nggak ada masalah di kerjaan, nggak ada masalah. Tiba-tiba nih orang kok pandangan matanya kosong, kok susah tidur malam. Ini perasaan nggak begini. Dicek kesadarannya, pakai narkoba nggak, ya kan? Makan teratur. Nah itu harus segera gitu. Apalagi dia ngerasain kadang-kadang badan dia ini ngerasain, gue kok sholat ngerasa badan gue panas ya, ibadah gue asal ke sesuatu kok ngerasa badan gue ada merinding ya. Ini ada gesek-gesekan dengan sesuatu yang kita bilang non medis, dan itu memang wajib diyakinin bagi semua yang beragama bahwasanya alam sebelah itu memang ada. Kecuali kita nggak punya agama, udah nggak usah dipercaya gitu. nah kan gini bang, banyak orang ya, orang sekarang ya menyangka atau mengira mana ada sih ilmu-ilmu yang seperti itu lagi, seperti santet, teluh, tenun gitu kan mana ada lagi gitu. Nah itu menurut abang bagaimana itu? Ya ilmu itu akan tetap ada sampai dengan hari kiamat. Ini saya garis bawahi, Nah. sampai dengan hari kiamat ilmu itu ada. Kalau misalnya orang yang menyangka itu mah tidak ada, bangsa begitu tidak ada. Nah, Dia punya banyak waktu. Dia punya banyak waktu hari Sabtu, untuk hari Minggu dia libur, dia bisa datangin ke kuburan, coba tidur di kuburan. Jangan coba tidur di kuburan sekali dia bilang nggak ada, terus ini nggak ada. Cobalah berkali-kali. Dia coba di tempat yang dikata angker, dia coba tidur di situ, coba. Terus dia mengatakan lagi kan ke depan, ini bukan kerjaan. Kalau bukan kerjaan jangan ngomong sebelum dia mengalaminya. nah Gitu kan banyak sekarang kan dia nggak ngakuin yang seperti itu, tapi dia nggak mau mencoba untuk mencari pengalamannya. Udah banyak kejadian tuh yang orang-orang hilang di gunung, ya kan, yang keluarganya ada yang kena santet, kena teluh, yang mungkin pelapornya diambil orang lain menggunakan sihir. Sihir itu memang sudah ada dari zaman dahulu yang seperti itu, dan sampai hari kiamat gitu. Kalau dia nggak percaya lagi, ya ini pertanyakan cuma satu, imannya dipertanyakan, keyakinan dia. Karena hal-hal ini dibuat kendali kita. Kita bisa mengendalikan sehat kita dengan makan yang cukup, tapi pada saat penyakit datang, kita nggak bisa menolak dia untuk datang. Itu berarti di luar akal kita. Jadi kita ini hidup ini untuk mencegah, preventif aja sebenarnya. Makan untuk mencegah dari sakit, kerja untuk mencegah kita kekurangan uang. Tapi bisa jadi kekurangan itu hal-hal yang tidak kita inginkan, dan itu terjadi di luar logika kita sebenarnya. ya, soalnya kan banyak orang kan ngomong kan, masa sih hari gini zaman yang canggih atau milenial seperti ini masih ada sih dengan ilmu-ilmu seperti itu. Kan banyak yang tidak tahu bang, kan orang-orang awam tersebut gitu. Justru itu adalah salah satu bukti kecanggihan zaman. Jadi itu namanya, kalau saya katakan sih itu batinia. Itu zaman kecanggihan zaman, itu salah satu kecanggihan zaman, tapi zaman no logik, tidak menggunakan logika. Zaman kecanggihan teknologi logika, yaitu yang kita keluarin sekarang ini, handphone, satelit, ya kan, televisi, robot-robot yang sekarang ini kan, teknologi barcode. Itu zaman kecanggihan teknologi pikir, teknologi alam non-pikir atau batinnya atau non-logikal. Itu kita jumpai pada kasus-kasus sihir,
kasus-kasus teluh, kasus-kasus untuk pengasihan, kasus-kasus buka aura, itu teknologi-teknologi yang tidak bisa dirasionalkan secara gamblang. Mungkin Kide ini ada mau bertanya apa? Saya mau nanya nih, Ah. Bang. Kalau seseorang misalnya yang sering sholat, sering baca Quran, masih kena nggak tuh guna-guna itu? Santet, ya kan, teluh, masih kena nggak sih? Itu banyak tuh kalangan orang. Cakep nih Kide nih Iya. pertanyaannya nih, cakep. Coba jelasin dulu. Ada juga sih yang katanya kalau mempan gue mah kayak gitu, gue udah sering sholat, baca Quran. Sekarang kalau gitu Cakep. orang yang masih sering sholat, sering ibadah, dia terkena begitu, apakah kemungkinan bisa kan jawabannya? Iya itu. Sangat bisa, Ya. saya bilang sangat bisa. Tapi itu perlu digarisbawahin, apakah itu benar-benar musibah atau ujian. Kalau dalam agama cuma dua doang, musibah atau ujian. Jadi nggak bisa menggaransikan kita bahwasanya sholat ibadah akan terbebas dari itu semua. Itu cuma tindakan preventif. Sama seperti kalau halnya kita mau sehat, kita disuruh makan 4 sehat 5 sempurna, tapi nggak bisa menggaransikan kita bahwasanya dengan makan itu kita akan sehat selamanya. Itu berarti tidak menggaransikan itu, cuman anjurannya agama seperti itu. Semua agama anjurannya begitu ya. Jadi kalau dibilang kepada saya akan mengatakan tidak garansi. Ente mau sholat, mau jengkang-jengking, mau wirid untuk selamat dari itu, tidak garansi. Yang menggaransikan itu adalah kuat, bahwasanya kita lebih kuat dari itu, baru garansi kita selamat. Jadi garansi selamat bisa diperoleh apabila kita lebih mampu daripada objek yang melukai kita itu. Kita lebih mampu, maka dia akan kalah. Kalau kondisinya dia lebih mampu dari kemampuan kita akan masuk. Santet juga begitu. Kalau kita lebih kuat, lebih mampu daripada yang menyantet, itu nggak akan masuk. Tapi kalau dia lebih mampu daripada kita, masuk. Ya. Jadi seperti itu. Ada yang tanya lagi Ki? Udahlah itu aja ya. Itu aja ya. Iya. Isi ini Simpel. ada yang bertanya kan? Jadi benar yang seperti Bang Gondrong bilang ya, dalam arti hal manusia itu kan ada hari apes, gitu. Nah, Iya. pas hari apes itulah kita yang bisa terkena ya, Bang ya. Tolong jelasin bagaimana Bang? Bukan dari apes. Kita di dunia ini tidak ada sama sekali garansi keselamatan. Ya, kita hanya diberikan panduan agama Buddha panduannya ini, agama Islam panduannya ini, agama Kristen panduannya ini, agama Hindu panduannya ini, untuk mengikuti panduan-panduan agama ini dengan catatan dari Tuhan bahwasanya jika engkau mengikuti panduan, engkau akan selamat di akhir. Engkau akan selamat di akhir, tapi bukan berarti ada panduan engkau akan selamat di perjalanan. Engkau akan selamat dengan panduan ini, ya kan? Yang dikatakan selamat itu tidak harus badan yang selamat, tidak harus roh yang selamat, tapi dikatakan selamat ini kita semuanya selamat. Ya, ini agak kurang mudeng, badan sama roh kita semua selamat, tapi bukan berarti kita tidak mendapatkan musibah-musibah kecil. Itu memang dikenakan kepada diri kita sebagai ujian untuk menguatkan, kalau di Islam bilang, keimanan kita, untuk menguatkan laku lampah kita supaya lebih lebih laku lampah kita supaya lebih ini lagi lah, lebih tegak lagi lah berjalan di din atau di keyakinan yang kita pijakin. Nggak ada dukun yang bisa garansi bahwasanya dia kebal dari santet, kebal dari ini, paranormal siapapun juga tidak. Mereka selalu menggaransikan
itu mah karena kehendak Tuhan. Pasti mereka gitu yang percaya sama Tuhan. Jadi belum tentu bisa menggaransikan itu. Kita cuma dikasih garansi, kamu jalan ini kamu selamat dunia akhirat. Bukan berarti saya terbebas dari sana, kan mudah-mudahan nggak dijumpakan dengan yang itu gitu loh maksudnya. Bukan nggak kena itu, nggak dijumpakan, yang nggak dijumpakan otomatis nggak kena. Logikanya begitu. Jadi untuk ngecek yang tubuh kita ya, kalau kita ngerasa kita istirahat kayak ada yang mengganggu, kita sholat kayak ada yang hal-hal yang di luar kebiasaan kita, atau ada yang merasa merinding, atau kita punya temen yang atau temen keluarga yang ngerasa ini kok sifatnya tiba-tiba berubah drastis ya ke kita, itu kita cross check apakah ada hasutan dari orang kedua, orang ketiga, atau mungkin dia terkena sihir, atau mungkin terkena guna-guna. Untuk itu saya sarankan bertanyalah kepada yang ahlinya. Ruqyah, ahlinya kepada tukang ruqyah. Guna-guna atau sihir, ya ahlinya boleh kepada tukang ruqyah, kepada para praktisi. Saya cuma sarankan seperti itu. Kalau untuk kita lari ke ustadz kemana, itu dilihat juga kapasitasnya. Kalau memang kapasitasnya hanya untuk mengajarkan ngaji, maka ke situ sesuailah kapasitas kita untuk belajar ngaji, tidak melampaui hal seperti itu. Kadang-kadang kita kan banyak gitu, ya kan, kita sakit mata larinya ke dokter kulit, udah kebalik. Harusnya ke dokter mata. Sekarang orang memandang praktisi ini sebagai sesuatu yang tabu di satu sisi, tapi di satu sisi lain juga banyak orang menggunakan jasanya karena terbukti dapat memberikan efek yang baik kepada tubuhnya. Jadi itu cuman pendapat sebagian orang yang sakit hati, atau pendapat sebagian orang lagi yang telah terbukti. Jadi saran saya sih lebih kita positive thinking dan berpikir terbuka aja bahwasanya obat itu tidak datang dari tangan yang ini, tangan yang itu, kapasitas dia ini, kapasitas itu. Jadi obat itu datang dari mana saja yang dikehendaki. Kalau emang sudah berjodoh, apapun yang kita datangin, kita udah berjodoh, insya Allah sakit kita sembuh. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Udah bang, udah. Mungkin kalau Bang Gondrong ingin membahas lagi, silakan Bang. Mungkin saya sudah mungkin penonton sudah mengerti ya untuk kena terguna-guna atau penyakit non medis gitu Bang. Ya saya rasa itu, ya kan. Yang saya lebih spesifik adalah jangan melihat orang dari tatanan penampilan. Jangan, karena ini baru-baru santri nih, kasus-kasus yang baru-baru ini yang santri itu ya, saya ini ya, itu kan termasuk berbahaya nih kalau tahu. Ya udah tahu lah itu, yang gitu kan. Mungkin Mas Roy ini nggak tahu kan. Jadi nggak bisa kita lihat zaman sekarang ini orang diplot dari seragam itu, nggak bisa. Gitu. Jadi keilmuan juga begitu, praktis ini nggak bisa diplot dengan dia pakai udeng-udeng yang muter-muter, dengan pakai ini nggak bisa. Ilmu itu hanya bisa terrealisasikan dengan baik, dengan benar, dengan ketajriban apabila kita sudah mencoba. Gitu. Ya, ini saya lihat di bahasan Bang Roy itu kemudian yang sama saya pernah membahas tentang susuk. Kita nggak bisa bercerita A, B, C, manjur, nggak manjur, itu mah begini, itu mah begini, itu mah cuma untuk kepentingan dia pribadi. Kita nggak bisa buktikan. Kita coba baru bicara. Gitu. Ente ruqyah, ini secara Islam ruqyah. Ente ruqyah dulu sono. Ente sembuh baru bicara. Ruqyah bagus. Buat siapa? Buat saya. Tapi belum tentu buat kamu. Jadi beda-beda. Setiap orang mempunyai
kepentingan dan rasa tubuh kepada orang lain itu berbeda-beda. Teman ini bagus buat saya, tapi buat kamu belum tentu. Ya, jadi itu satu. Yang kedua, saya perlu garis, banyak sekarang ini praktisi jadi-jadian. Ya, sekarang ada orang saya lihat penghasilan 100.000. Saya bilang itu penghasilan 100.000 dalam pengen cari cewek cakep. Ini kalau yang marah dukun ini ya silakan nih, bebas. Ada foto saya nih, ente mau santet suka-suka hati ente. Penghasilan 100.000. Cewek malam pasaran berapa bos? 300.000. Kita bilang aja dah ya. Kalau untuk kita cem-ceman ya berapa lagi? 100.000 bisa dapat itu. Saya rasa itu nggak masuk akal dan saya bisa bilang itu hati-hati. Ya, itu hati-hati. Mendingan jasa-jasa yang terlalu murah itu, saya cuma bilang itu sangat merusak nama-nama praktisi yang udah benar-benar menjadi praktisi. Ya, gitu. Karena praktisi dibuktikan dengan ilmunya. Ada ilmu, ada harga, ada kualitas. Gitu. Ya. Saya di kampung-kampung Jawa, abang lama tinggal di Cirebon kan? Ya, saya saat ini buka praktek itu di daerah Indramayu dan Cirebon gitu bang. Ini abang ini udah lama di Cirebon ya. Sekarang saya tanya pribadi, kira-kira masuk kagak dia kalau abang tuh untuk menghasilkan 50.000? Kira-kira ya untuk kelas kampung Cirebon dah. Enggak. Masuk di akal apa enggak? Enggak. Ini udah gak masuk di akal. Saya menjumpai di grup-grup Jakarta Facebook ini harganya ini ngeri-ngeri banget. 25.000 ada itu bang? Hah? 25.000. Kasihan apa itu ya? Dia cuman ini penghasilan di rokok, ngobrol sama ceweknya, takutnya banyak. Saya pernah saya jumpai salah satu dukun yang duduk tekun kita bilang ya. Saya antar beliau dulu dan itu sampai di sana itu mereka ditelanjangi. Itu real dan fakta, saya mengantar sendiri. Dengan harga 250.000. Nah, 250.000 wajar dapat untung bos, ya kan? Itu real. 250.000 ditelanjangin, dukunya menang banyak. Itu. Dapat duit lagi ya kan? Iya. Tapi kalau ini gocap, cepet, garansi lagi dibilang. Ya kalau jual beli barang sih masuk akal, tapi kalau jual beli ilmu sih nggak masuk akal. Karena setahu saya yang gratis itu laku lampah kalian tuh lebih mahal dari uang itu. Sekarang kalau saya tanya logika nih, yang sudah pernah belajar, mana lebih mahal duit 500.000 atau 1 juta dibanding sampai puasa mutih 12 hari? Sampai puasa mutih 12 hari, monggo. Mau duit 1 juta dikasih ilmunya, tinggal pilih. Atau 2 juta ya, 2 juta dikasih ilmunya, tinggal pilih. Kalau sampai merasa, saya mau yang murah, ya udah puasa mutih. Lakuin sendiri, baru sampai mikir dalam hati, sampai jiwa yang paling dalam. Ini kalau 12 hari ini saya hargai 100.000, pantas nggak ya? Nggak pantas, sampai sudah kehilangan 12 hari nyari uang yang misalnya 1 hari itu sampai bisa dapat 50.000 atau 20.000. Kali 12 hari udah ketahuan 20.000 kali 12 hari, ya kan? Udah hampir 500-an, 240 berapa gitu. 20.000, 50.000 kali 12 hari udah 600-an bos. Sampai pengen hargain 100.000 yang manjur, yang tajrid, yang ngejos. Itu namanya sampai mimpi. Ya, untuk yang itu wujudkan mimpinya tinggi-tinggi, nggak apa-apa. Kita ketawain dari sini. Ya, kalau dia nggak percaya itu dukun-dukun. Ini saya bebas sampai mau coba saya, mau live langsung ketemu, monggo. Kalau nggak percaya. Jadi buat praktisi yang baru-baru ngasih harga-harga murah, yang baru belajar atau yang pengen lihat-lihat ini, ya cuma bilang saya nggak percaya dengan ilmu yang segitu.
mau sampai percaya monggo, tapi kalau udah di atas 500, di atas 300, saya yakin orang juga pasti ada kerjanya. Kalau cuma segitu, dia kirim barang, udah habis kirim barang berapa, barang segitu, saya yakin itu memodus. Ya, sampai akhir itu modus, Bang. Iya, modus banyak melakukan seperti itu. Jadi kan masyarakat ini sekarang berpikir tergiur dengan harganya yang murah, gitu kan. Tapi yang kualitasnya bagaimana? Itu baru penyakit kedua nih, saya sering jumpain nih, Bang. Kerjain dulu, Bang. Nanti kalau udah berhasil saya bayar ya. Ada yang gitu kan? Iya banyak. Ada yang seperti kemarin ada sahabat kita Denny ya seperti itu juga. Mimpi itu berarti ya. Kerjain dulu, nanti kalau udah berhasil gampang katanya. Ya kan? Manusia kok gitu gampangnya seperti itu. Iya sekarang kalau manusia itu ya kalau hanya menjanjikan itu nggak bisa sekarang ya, dalam arti hal janji itu bisa lupa gitu. Mereka sukses, mereka pasti akan lupa dengan kita. Kenapa? Kita kan jasa. Kalau saya mah berlogika aja nih, masalahnya. Kalau dia bilang, Bang ini saya kerjain, nanti kalau udah jadi baru saya kasih. Untuk apa? Untuk pengasihan misalnya kan ya. Saya nggak tahu dia udah kenapa enggak. Bisa aja dia ngomong dia belum kena ngomongnya sudah, atau ngomong dia nggak kena udah kena ngomongnya enggak. Benar. Bukti mana yang mau saya pegang dari omongan dia, ya kan? Benar. Kedua, saya harus ngerjain itu, ngilangin waktu saya. Terus yang bayar jasa keringat saya siapa? Saya logika aja, setiap orang selama masih nempel di jasadnya, dia masih berhubungan dengan dunia, berhubungan dengan makan minum, berhubungan dengan yang penting di dunia, uang, sarana yang penting kan ya, harus berhubungan dengan itu. Gitu. Jadi memaharkan itu sesuatu yang wajib. Sedangkan yang gratis saja masuk, ya tetap ente masuk belajar gratis, itu tetap bakal makan kan? Nggak mungkin nggak makan kan gitu, pastilah kan makan. Kalau nggak sampai nggak punya duit makan, mungkin guru yang ngasih makan. Tetap itu emang dari mana dapatnya? Kan bisa dari uang, bisa diantarkan, bisa dari diantarkan. Misalnya punya kebun dia bisa itu. Jadi yang untung-untung itu juga tuh cuman orang-orang yang istilahnya mental begitu mah jauhin dah. Itu nggak masuk dalam kategori mental orang Indonesia. Masuk apa? Masuk apa? Enggak. Nggak masuk mental begitu. Mental yang mau dia untung, tapi dia orang lain nggak dilihatnya kerja kayak gitu. Kalau dia mau begitu ya boleh datang ke rumah saya. Saya suruh dia bangun apa, ya kan? Setelah bangunannya jadi, baru saya bayar. Mau deh kayak gitu? Nggak ada yang mau gitu, Bang. Jadi hendaklah kita ini saling tepas liro. Jadi kalau saya dulu belajar, guru saya minta ini, guru saya cuma minta, udah kamu datang aja tiap malam Jumat. Ya, saya datang tiap malam Jumat. Nggak bayar, saya gratis tuh, Bang. Cuma malam Jumat dari jam berapa sampai jam berapa? Pagi-pagi ngorok lagi misalnya kan ya, tiduran hilang lagi itu saya, nanti datang lagi dari rezeki, beli martabak, beli ini. Tetap aja kalau itu mau lebih banyak dari duit cuma 1.000. Dapat ilmunya juga nggak langsung tep nggak langsung dapat, pelan tahunan, ya kan? Mas sendiri belajar tahunan juga kan? Iya. Kalau hitung duit, ya 5 juta malah lebih kali kalau di itu keringat kita di uang kan, lebih 5 juta 10 juta Pak. Hilang waktu kita yang harusnya kerja dapat duit, jadi kita nuntutin ilmu. Tiba-tiba orang minta jasanya cuma 100.000. Nggak berhasil dia teriak, ya kan? Berhasil dia pura-pura bego. Nah itu mental kayak gitu tuh. Ya, kalau belum cukup duit, tahan dulu nafsunya. Ya kan? Dia agak menjelaskan, kalau belum cukup modal buat kawin, jangan kawin dulu bos. Mending puasa aja. Ya kan? Ya udah,
Itu aja ya. Ya buat praktisi-praktisi yang main-main kayak gitu, saya bilang jangan ketemu saya di grup. Ya. Ini saya center, saya gambar, udah saya tandain udah. Apalagi ketemu di dunia nyata, ya kan? Saya senyumin aja. Baru satu lagi yang begitu, hidup sampean bakal belangsat. Sampean boleh cross check hidup sampean sendiri. Yang main-main kayak gitu ya, yang ilmunya nggak ada, tiba-tiba ngasih harga murah, cek-cek persen, hidup kalian akan belangsat. Kalian cek hidup kalian sendiri. Ya, saya rasa saya udah nggak ada jelasin lagi yang itu, yang udah terkena gangguan atau mungkin ada dirasa badan yang aneh-aneh, silakan bertanya kepada koleksi lain. Anda buka sesi tanya jawab, Anda jumpain, jangan pakai ragu, mudah-mudahan sembuh. Boleh ke Bang Roy nanyanya, silakan Bang, saya ada gangguan begini Bang, tolong cek, saya jumpain Bang, pengen ini, udah berapa Bang, marah Bang, sekian, cek bersihkan. Saya jangan sampai bertanya satu orang, bertanya ke orang lain, bertanya orang lain, tapi sembuh. Nggak sembuh, cuma nanya. Tayar duit sampean habis bertanya. Nah itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, sama di share di channel kepada semua atau teman-teman praktisi ya kan, yang lain kita saling support. Stop praktisi abal-abal di Indonesia ini, karena jiwa mental Indonesia bukan mental gratisan, bukan mental berhasil dulu baru bayar, bukan mental murahan. Ilmu leluhur kita ilmu tinggi, maka harganya dengan harga yang tinggi dan pantas ya. Oke Bang ya. Oke bro, mungkin kita akan bahas lagi atau mencari sejarah-sejarah lagi di Pulau Jawa. Nanti ketemu lagi dengan saya, Roy Pradana Cakra Jiwa, dan Saya Mbak Gondrong Bang, tandain ya. oke bro, satu hati, satu rasa, Cakra Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.